kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, Ya. mohon izin nih Pak, minta waktunya sebentar. Boleh? Jadi saya akan berdiskusi dengan Bapak dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin selama Bapak memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah SMK Swasta Barakatumah Barat ini pernah dihadapkan pada beberapa kasus yang mengandung dilema etika. Bisa Pak ya? Bisa, boleh. Ya, baik. Terkait dengan kasus-kasus atau masalah-masalah entah itu dengan antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan guru, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut, apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan seperti itu mungkin merupakan salah satu pertanyaan yang jawabannya itu kasusnya kerap sekali terjadi di sekolah dalam hal guru, kehadiran guru, kemudian kedisiplinan guru dalam menjalankan tugas proses belajar mengajar di kelas. Paling titik beratnya di sinilah soal kehadiran. Itu yang menjadi yang kita diperhadapkan dengan kasus dilema etika hari ini. Ya baik, untuk kasus-kasus seperti itu mengenai kehadiran, kedisiplinan guru itu dikategorikan sebagai dilema etika. Tentunya di situ memang dilema etikanya adalah ya terkadang kita akan menegakkan disiplin, tapi di satu sisi guru-guru tersebut punya alasan tersendiri mengapa melakukan betul Bu Ode, bahwa seperti kita kepala sekolah ketika ingin menegakkan aturan yang sudah disepakati bersama di sekolah, kita banyak pertimbangan untuk menegakkan aturan-aturan itu. Yaitu saya selalu tidak langsung mengambil keputusan untuk menegakkan aturan-aturan itu, tapi banyak faktor lain termasuk berdiskusi dengan beberapa dengan lokasi dan teman-teman guru yang lain. Jadi seperti yang saya tangkap baru-baru apa yang Bapak sampaikan, untuk pengambilan keputusan itu selama ini yang dijalankan berupa diskusi ya Pak dengan guru. Betul. Ya, baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya nih Pak, seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Saya kemarin di kasus kedisiplinan guru dalam kehadiran guru, disiplin dalam kehadiran di sekolah. Pertama kemarin saya selalu mencoba berdiskusi dengan Wakasek, beberapa Wakasek, sehingga dari hasil diskusi itu kami pun menyepakati bahwa harus dibicarakan dibawa di forum guru, sehingga apa yang menjadi sehingga kasus-kasus tadi itu tidak kembali terjadi, paling tidak bisa meminimalisir kasus-kasus, sehingga yang kemudian keputusan itu juga itu bisa diterima oleh semua teman-teman guru ketika itu kita bawa dalam forum rapat dewan guru. Ya, baik. Jadi intinya untuk prosedurnya itu pertama-tama dikomunikasikan dulu bersama Wakasek. Iya, betul. Beberapa Wakasek, lalu setelah kesepakatan itu ada, tidak langsung disampaikan ke guru yang bersangkutan, tapi dibawa di rapat internal guru Pak ya. Iya. Baik. Supaya ini juga bisa didengar oleh keseluruhan guru yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya dari beberapa hal tersebut yang dilakukan, kira-kira yang paling efektif yang
Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematik itu seperti apa? Saya kembali di dalam forum itu juga kemarin membahas melihat seperti apa sih latar belakang guru ini, kemudian apakah guru ini adalah seorang ibu rumah tangga, atau apakah guru ini mengambil jam juga di luar sekolah ini. Itu kita identifikasi dulu seperti itu. Setelah kita identifikasi, lalu tadi kita bahas bersama di dalam rapat itu, sehingga apa yang kalau mereka adalah ibu rumah tangga, maka terkadang kita harus memahami seperti apa menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawabnya, sehingga kita juga kepala sekolah ketika itu mendapatkan jawaban-jawaban atau dari rekan-rekan guru yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, kita lebih banyak mengerti, tapi dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang sudah disepakati. Saya kira itu. Baik, dari yang saya tangkap baru-baru apa yang Bapak sampaikan bahwasanya untuk yang paling efektifnya itu dalam sebelum mengambil keputusan harus cek dulu latar belakang mengapa sehingga guru-guru tersebut bisa melakukan pelanggaran kedisiplinan lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada tidak atau mungkin beberapa tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Kalau kita bicara tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini, tentunya ada kalau bicara tantangan, baik itu tantangan yang berat. Salah satu tantangan bagi kita adalah terkadang sebelum kita mengambil keputusan muncul dalam pikiran, apakah ketika saya mengambil keputusan seperti ini guru tersebut bisa menerima atau tidak, ataupun sebagai ketika saya ingin tegakkan ketika kita akan membiarkan mereka dengan kehadiran mereka yang tidak tepat waktu atau tidak disiplin, maka saya selalu berpikir ini kan akan berdampak kepada sekolah, terutama adalah kepada peserta didik. Itu yang menjadi tantangan. Sehingga kenapa saya katakan tadi dari awal, hal seperti ini kita harus bawa ke forum rapat dewan guru untuk kita pikirkan bersama sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian keputusan itu bukan menjadi sebuah keputusan dari saya secara pribadi, tapi itu adalah keputusan kesepakatan yang menjadi keputusan kita bersama dalam forum. Ya, baik. Saya kira itu. Ya. Jadi yang seperti disampaikan, setiap masalah itu dalam pengambilan keputusan memang ada tantangan. Iya, betul. Jadi tantangan ini tentunya ya dalam pengambilan keputusan itu apakah ini memberatkan atau tidak, bahkan tidak diterima oleh guru yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu adanya dibawa ke forum guru tadi supaya kesepakatan itu menjadi keputusan bersama. Ya, baik. Kemudian Pak, ketika misalnya seperti kemarin itu ada guru yang datang terlambat atau masuk mengajar itu tidak tepat waktu. Nah, ketika melihat hal tersebut, apakah kasusnya itu diselesaikan pada hari itu atau mungkin dijadwalkan, Pak? Lalu kalau misalnya dijadwalkan, apakah ada prosedur-prosedur tertentu yang dijalankan? Seperti apa, Pak? Tentunya ketika kasus itu terjadi, kita harapannya secepat mungkin ingin menyelesaikan menindaklanjuti kasus itu. Namun hal ini membutuhkan diskusi, sehingga saya bersama Wakasek tadi harus menyepakati waktu untuk rapat bersama teman-teman guru, termasuk yang bersangkutan, untuk kembali membahas persoalan itu, sehingga
tidak terjadi lagi. Kalau kita mau selesaikan saat itu akan saya juga berpikir itu mungkin kurang akan efektif. Yang kemudian ketika hal itu kita bawa di rapat dewan guru, saya pikir teman-teman guru yang lain juga akan tahu bahwa sehingga kehadiran mereka yang tadinya masih kurang, mereka bisa tingkatkan seperti itu. Iya, baik. Jadi intinya adalah hal ini tidak ditindaklanjuti pada saat itu, Iya, karena betul. kasusnya memang kan tentang kedisiplinan guru mengajar. Jadi harus memang secepatnya, tapi harus dijadwalkan dulu. Iya, Apalagi betul. baik Pak, untuk dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Saya kira yang pertama itu, dalam mengambil sebuah keputusan, saya ingin tegaskan di sini, tidak pernah saya memutuskan sendiri. Itu yang pertama. Dalam mengambil sebuah keputusan, saya selalu berpedoman dengan asas kebersamaan, sehingga tentunya orang-orang yang paling membantu adalah pertama adalah Wakase, kemudian rekan-rekan guru lain dengan memberikan masukan-masukan di dalam rapat dewan guru tadi, sehingga lahir sebuah keputusan di situ. Saya kira itu, Bu Bode. Ya, baik. Jadi tentunya ini seperti yang ditegaskan tadi, bahwa keputusan itu tidak pernah lahir dari Bapak sendiri, selalu melibatkan Wakase, kemudian rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak. Kemudian untuk dari semua hal yang sudah disampaikan, kemudian dilakukan selama ini, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan tadi, Pak? Saya kira kalau bicara pembelajaran dari diskusi kita hari ini, kemudian dalam mengambil keputusan, sangat banyak pembelajaran. Mungkin beberapa, salah satunya adalah bahwa mengambil sebuah keputusan itu memang perlu pertimbangan yang betul-betul matang, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Harapannya kita seperti itu adalah agar apa yang menjadi keputusan itu bisa dijalankan dengan efektif, dengan baik. Saya kira itu, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah berbagi. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat